Frank van Kempen secara resmi ditunjuk PSSI menjadi pelatih timnas Indonesia U20. Pengalamannya yang panjang, khususnya di level pemain muda, menjadi salah satu alasan PSSI memilih Frank van Kempen menjadi juru taktik timnas U20. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir mengumumkan Frank van Kempen sebagai pelatih kepala tim nasional U20 Indonesia di Jakarta, Sabtu, 6 Juli 2025. Hari ini saya bertemu Frank van Kempen yang akan bertugas sebagai kepala pelatih timnas Indonesia U20, ujar Erick dalam pernyataan di akun media sosialnya, Sabtu, 5 Juli 2025. Coach Frank punya banyak pengalaman sebagai pelatih, khususnya di level pemain muda termasuk sebagai asisten pelatih timnas Belanda U23, U20, dan U17. Di KNVB, Coach Frank juga merupakan instruktur pelatih untuk UEFA A, B, dan C sejak 2014, imbuhnya. Erick menjelaskan, kehadiran pelatih asal Belanda itu akan membangun kekuatan tim Garuda Muda Indonesia agar lebih siap untuk jenjang berikutnya dan bisa bersaing di level yang lebih tinggi. Di KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda, Coach Frank juga merupakan instruktur pelatih untuk UEFA A, B, dan C sejak 2014, kata Erick. Pelatih berusia 53 tahun itu memiliki pengalaman panjang melatih sejumlah klub sepak bola usia muda. Dia pernah bekerja di sejumlah klub Liga Belanda, seperti PSV Eindhoven, VVV Venlo, dan Sparta U19. Van Kempen banyak bekerja sebagai asisten pelatih atau pelatih tim usia muda. Pada 2022, dia sempat kembali ke Venlo untuk menjadi asisten pelatih dari pelatih kepala yang baru diangkat, Rick Kruijs. Kempen menandatangani kontrak 2 tahun di tim tersebut. Tetapi pada Maret 2024, Venlo memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya karena alasan keuangan. Selain itu, Van Kempen juga pernah menangani sejumlah tim muda seperti NAC Breda U21, Sparta Rotterdam U21, Sparta U19, Helmond U21, Roda JC U19, hingga VVV Venlo II. Ia dinilai memiliki kapasitas merancang sistem pembinaan yang progresif dan modern. PSSI menargetkan timnas U20 tak hanya berprestasi di ajang AFF U19 dan kualifikasi AFC U20, tetapi juga menjadi ladang penyaringan talenta potensial untuk timnas senior. Dalam pernyataannya, Van Kempen menyatakan antusiasme atas kepercayaan yang diberikan. Dia mengaku senang dengan kontraknya sebagai pelatih timnas U20 Indonesia. Talenta muda Indonesia luar biasa. Tugas saya adalah menciptakan jembatan agar mereka bisa bersaing di level tertinggi, dengan fondasi disiplin, taktik modern, dan etos kerja yang kuat, ujarnya usai bertemu Erick Thohir. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengumumkan bahwa timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan 1 pemain keturunan dalam waktu dekat. Pemain yang dimaksud adalah Mauro Zijostra, striker yang saat ini memperkuat FC Volendam. Menurut Erick, Zijostra akan segera menjalani proses naturalisasi dan dipersiapkan untuk bergabung dengan timnas senior dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat pada bulan Oktober. Selain itu, sang striker berusia 20 tahun juga akan bergabung dengan timnas U23 Indonesia yang akan mengikuti ASEAN U23 Championship pada bulan Juli dan kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada bulan September. Nanti ada striker muda, Mauro Zijostra. Kita tahu tim nasional, putra, kita yang muda dan senior masih kekurangan pemain muda, ungkap Erick kepada wartawan usai menyaksikan pertandingan Timnas Putri Indonesia di Indomil Arena, Kabupaten Tangerang, Rabu, 2 Juli 2025, malam waktu Indonesia Barat. Jadi mudah-mudahan ini bisa menambah juga persiapan buat timnya ke depan nanti.
Ketika ditanya mengenai kemajuan proses naturalisasi pemain berusia 20 tahun tersebut, Erik menjelaskan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora. Saya sudah kirim surat ke Pak Menpora. Pak Menpora juga sangat terbuka. Terima kasih Pak Menpora. Nanti dari Pak Menpora diharapkan minggu ini dikirim ke Pak Menteri Hukum, lalu minggu depan tentu biasa ke Mensesnek. Dan tentu dapat dukungan Bapak Presiden. Baru proses ke DPR biasanya, jelasnya. Erik juga menjawab pertanyaan mengenai apakah Zijostra adalah satu-satunya pemain yang akan dinaturalisasi tahun ini, dengan mengatakan, sementara baru satu yang dinaturalisasi. Zijostra telah mencetak 17 gol dan 4 assist dari 21 penampilan untuk tim muda Volendam pada musim lalu. Penampilannya yang mengesankan di tim muda membawanya ke tim utama, di mana ia telah tampil 7 kali, termasuk 1 di Piala Belanda dan 6 di divisi kedua kompetisi sepak bola Belanda. Selain Zijostra, Erik juga mengonfirmasi bahwa PSSI akan menambah 3 pemain naturalisasi untuk timnas putri. Ketiga pemain tersebut adalah Isabel Kopp, Isabelle Notet, dan Pauline van de Poel, yang akan hadir pada 2 pertandingan Garuda Pertiwi di kualifikasi Piala Asia Putri 2026 di Indomil Arena. Itu nanti akan kita usulkan ke Menpora. Ada 3 pemain tambahan untuk senior, tutupnya. Berikut adalah profil dan biodata Mauro Zijostra, penyerang muda yang akan menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah mengonfirmasi bahwa tim nasional Indonesia akan segera kedatangan pemain keturunan baru, yaitu Mauro Zijostra, yang merupakan striker dari FC Volendam. Pemain berusia 20 tahun tersebut akan segera menjalani proses naturalisasi untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Ia akan diplot memperkuat skuad senior untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada bulan Oktober, serta untuk timnas U23 yang akan berlaga di ASEAN U23 Championship pada Juli dan kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada September. Mauro Zijostra adalah striker muda berbakat asal Belanda yang kini membela FC Volendam di Eerste Divisie. Lahir di Zaandam pada 9 November 2004, Zijostra memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Bandung. Ayahnya juga punya darah Indonesia. Karir juniornya dimulai di AS Alkmaar, kemudian berlanjut ke AFC Amsterdam dan NEC Nijmegen U21, sebelum akhirnya bergabung dengan Volendam U21 pada 2024. Sepanjang karir di level muda Belanda, sang pemain memiliki catatan impresif mencetak 45 gol dan 16 assist dari 67 penampilan. Khusus musim lalu, ia bermain 12 kali di kompetisi U21 Division 2 dengan mencetak 9 gol dan 3 assist. Sejak itu, ia berhasil menembus tim utama Volendam dan menjalani debut profesionalnya di KNVB Beker pada Desember 2024. Dirinya telah bermain 7 kali bagi tim senior Volendam di kasta kedua Liga Belanda, walau hanya 158 menit permainan dan belum mencetak gol. Zijostra pernah mengungkapkan bahwa dirinya memodeli permainan seperti bomber Barcelona Robert Lewandowski dan juga striker PSV Eindhoven, Luuk de Jong, mengindikasikan bahwa ia adalah seorang penalti tipe predator di kotak lawan yang bisa menahan bola dan mengalirkan bola ke rekan-rekannya. Biodata Mauro Zijostra. Nama lengkap, Mauro Zijostra. Tanggal lahir, 9 November 2004. Tempat lahir, Zaandam, Belanda. Tinggi badan, 1,88 m. Kewarganegaraan, Belanda, berdarah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Bandung. Posisi, striker, penyerang tengah, juga bisa bermain sebagai gelandang serang. Kaki dominan, kanan. Klub saat ini, FC Volendam, bergabung sejak Juli 2024, kontrak hingga 2027.
Ula Romeni akan tersingkir dari starting line-up Timnas Indonesia usai PSSI resmi melanjutkan proses naturalisasi Mauro Zijostra? Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengumumkan proses naturalisasi Mauro Zijostra akan kembali dilanjutkan usai tertahan cukup lama. Mauro Zijostra yang kini bermain untuk FC Volendam di Liga Belanda itu disiapkan untuk segera bergabung dengan Timnas Indonesia Senior. Timnas Indonesia akan kembali bertarung dalam ronde keempat. Selain itu, penyerang berusia 20 tahun ini juga diproyeksikan untuk bergabung dengan Timnas Indonesia U20 di kualifikasi Piala Asia U20. Nanti ada striker muda, Mauro Zijostra. Kita tahu tim nasional, putra, kita yang muda dan senior masih kekurangan pemain muda, ungkap Erick kepada wartawan usai menyaksikan pertandingan Timnas Putri Indonesia di Indomil Arena, Kabupaten Tangerang, Rabu, 2 Juli 2025, malam waktu Indonesia Barat. Jadi mudah-mudahan ini bisa menambah juga persiapan buat timnya ke depan nanti, lanjut Erick Thohir. Dia menambahkan pada saat ini PSSI telah mengirimkan surat kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga, Menpora. Saya sudah kirim surat ke Pak Menpora. Pak Menpora juga sangat terbuka. Terima kasih Pak Menpora. Nanti dari Pak Menpora diharapkan minggu ini dikirim ke Pak Menteri Hukum, lalu minggu depan tentu biasa ke Mensesnek. Dan tentu dapat dukungan Bapak Presiden. Baru proses ke DPR biasanya, jelasnya. Lantas, apakah Mauro Zijostra akan menggantikan posisi Ula Romeni? Dalam wawancara bersama Yusa Nugraha, posisi terbaik Mauro Zijostra adalah sebagai penyerang tengah. Jadi aku lebih menjadi target man. Jadi aku harus kuat menahan bola, bagus dalam duel. Kalau sekarang kita lihat strikernya bukan sebagai target man lebih banyak lari ke depan, tapi aku bisa bermain sebagai target man dan juga lari ke depan. Karena aku bisa dua-duanya juga. Jadi aku pikir bisa pas di sistem mereka, ujar Mauro Zijostra dikutip pada 20 Januari 2025. Dengan demikian, Mauro Zijostra bisa menggeser posisi Ula Romeni. Bukan sebagai pemain cadangan, tetapi bermain lebih melebar. Di FC Utrecht dan Oxford United, Ula Romeni memang kerap ditempatkan sebagai penyerang sayap. Hal ini karena kemampuannya dalam dribel. Oleh karena itu, Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia Mauro Zijostra dan Ula Romeni bisa dipasang secara bersama-sama.